Ngopi nih Gus Jeng, ngobrol pintar neng Gus Jeng. Halo dulur, selamat datang di podcast perdana kita Ngopi nih Gus Jeng. Monggo Mas bisa diminum kopinya. Ngobrol pintar neng Gus Jeng. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Mas Grantika. Sebagai seniman yang berasal dari Blitar. Selamat datang Mas Grantika. Selamat datang juga. Sama-sama dari Blitar nih ya. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke bahasan, bisa perkenalan singkat dari Mas Grantika kepada dulur-dulur kita yang menonton podcast. Oh ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam persaudaraan, salam pariwisata, salam Nusantara. Perkenalkan, nama saya Grantika Pujanto. Saya bisa dibilang kalau seniman belum lah, masih meraba-raba. Ini saya seorang pegiat aja, pegiat seni budaya yang ada di Blitar, khususnya di Kabupaten Blitar, dan saat ini sedang proses untuk membuat sebuah karya terbaru saya, yaitu film yang nantinya juga akan berbicara tentang Blitar. Selain itu masih banyak lagi hobi saya petualang. Saya suka minum kopi, terima kasih kopinya enak sekali. Kayaknya kopi Doko ini. Yeah. Terus aktivitas saya sehari-hari menulis. Saya masih aktif di dunia fotografi, videografi. Untuk kesehariannya selain itu membaca. Kalau untuk atas pekerjaan saya itu belajar dan belajar. Karena ternyata dari hobi itu saya dapat penghasilan. Jadi kerjaan saya yang utama hanya belajar. Insya Allah penghasilan sudah ada dari hobi tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya. Ya, wah luar biasa terkait profil dari Mas Grantika ini yang mungkin lebih menggeluti di bidang seni. Iya. Untuk podcast perdana kami, kita mengangkat topik yaitu kreativitas pemuda dalam mempertahankan kebudayaan Nusantara. Oh ya Gus, sebelumnya kita belum kenalan nih. Kita Iya. kenalan dulu ya. Melaku-melaku bareng Pak Ustadz. Ojo lali tuku ketan. Kenal no, aku Gus Venat. Lan aku Jeng Intan. Baik, mungkin bahasan pertama kita, menurut Mas Grantika sendiri, bagaimana sih untuk gambaran pemuda saat ini terkait untuk pelestarian budaya Nusantara? Untuk pemuda saat ini ya. Iya. Kalau kita mengambil contoh di global seluruh Nusantara Indonesia misalkan itu, saya rasa masih belum kelihatan ya. Tapi kalau kita melihat dari Blitar lokalan sendiri, alhamdulillah ternyata sudah banyak anak-anak muda kita, generasi muda kita yang melek dengan teknologi mengkolaborasikan dengan kultur budaya yang ada di Nusantara. Kalau melihat dari sisi saya pribadi nih ya, yang saya temui generasi saat ini sudah mulai mau untuk mempelajari sejarah, untuk berkunjung ke tempat-tempat situs-situs sejarah, mempelajari sejarahnya dan sebagainya. Itu luar biasa sebenarnya. Untuk mempertahankan itu mereka juga masih meraba-raba juga kalau menurut saya. Tapi ada sebagian yang sudah membuat sebuah karya, mungkin tulisan, mungkin lagu, bahkan sempat difilmkan juga, mungkin dari berupa film-film dokumenter dan sebagainya. Itu kalau yang saya lihat dari teman-teman di Blitar. Kalau saya sendiri yang saya lakukan saya juga menulis, membuat lagu juga yang menceritakan tentang Blitar juga. Terus film saya yang pertama itu juga menceritakan Blitar, Manaqib Ulama Blitar. Yang kedua Kawenta itu juga menceritakan Blitar, Kawarjuna Blitar. Yang ketiga Sarung Santri Negeri itu meskipun judulnya lebih global, tetapi itu kita produksi 90% juga di Blitar sebenarnya. Ini film saya yang terbaru, insya Allah nanti kita akan launching bulan depan atau awal tahun ini dengan judul Balitar, yang nanti kita singkat. Ada dua tokoh di situ, Dimas dan Senja, yang Dimasnya itu seorang asli dari warga Blitar,
Jadi balita itu bangga lahir di Blitar, yang senja itu pendatang baru, wisatawan dari luar Blitar bangga lihat Blitar. Jadi sama-sama balitarnya tapi memiliki arti yang berbeda. Tetap itu nanti berbicara masalah kultur budaya dari Blitar. Iya. Karena kalau kita melihat Blitar itu sebenarnya tidak kecil ya. Iya. Apa yang dikatakan orang Blitar itu kota kecil, bukan kota besar sebenarnya. Besar dari apa? Dari sejarahnya, Sejarah. budayanya, peradabannya. Iya, betul sekali. Kita bangga dengan Blitar karena apa? Blitar itu mempunyai banyak sekali sebutan. Iya. Blitar kota peta, ya kan? Pemberontakan peta yang terjadi 14 Februari 1945 itu yang akhirnya mengilhami pemberontakan di daerah lain. Kemudian Blitar kota patria, yang mana Sangsaka Merah Putih itu bisa dikatakan pada 14 Februari itu juga pertama kali dikibarkan di Indonesia, itu di Blitar tepatnya, itu di masa kependudukan Jepang. Kemudian Blitar kota patria sudah tadi, Blitar kota Bung Karno atau Bumi Bung Karno, Iya, benar. karena di sini disemayamkannya Bung Karno. Iya, benar. Ada lagi yang menyebutkan Blitar bumi layai kata antara diraja, Iya. bumi tempat bersemayamnya raja. Dan itu sangat apa ya, membanggakan sebagai kita warga Blitar sebenarnya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, Blitar itu ya kawentan, Iya. terkenal, termasyur, tersohor karena sebutan-sebutan itu tadi, karena kejadian-kejadian itu tadi. Banggalah kita jadi Blitar, karena di Jawa Timur ini kalau kita melihat situs, juru kunci terbesar kedua di Jawa Timur itu ada di Blitar, juru kunci situs. Kita punya beberapa candi nih ya, seperti Candi Sawantar yang diyakini menurut para ahli spiritual sebagai pendarmaannya Anusapati, raja kedua Singosari. Ada lagi Candi Simping atau yang menjadi pendarmaannya Raden Wijaya yang memiliki gelar Kertarajasa Jayawardana. Kemudian ada Candi Waleri atau Meleri, itu juga diyakini sebagai pendarmaannya Ranggawuni atau Wisnuwardana, raja ketiga Singosari. Terus ada Candi Palah, Candi Penataran yang cukup terkenal, diyakini sebagai Candi Keprabon atau candi tempat bertemunya para raja. Itu adalah peninggalan dari beberapa raja, atau bisa dibilang mulai dari Kerajaan Kediri, Singosari, ke Majapahit. Nah, kemudian lagi ada Candi Kalicilih juga, itu yang sekarang menjadi perbincangan karena menjadi ada yang meyakini bahwasanya Ken Arok juga didarmakan di situ. Tapi ini masih perbincangan juga, masih menjadi simpang siur, dan masih banyak lagi situs bersejarah di Blitar. Belum yang kesannya sudah modern, ada monumen Petolot tadi yang menunjukkan bahwasanya ini bukti bahwasanya Sangsaka Merah Putih pernah dikibarkan di sini untuk pertama kalinya, yang diresmikan langsung oleh Panglima Sudirman pada waktu itu. Masih banyak lagi lah ya. Kalau kita bicara masalah Blitar itu nggak akan ada habisnya. Soalnya Blitar itu memang kawentan ya. Ya itu tadi, Iya. Blitar itu kawentan, terkenal dari situ tadi. Bahkan ada seorang sejarawan ya yang menginspirasi saya. Beliau itu salah satu, namanya Pak Bambang Imardiono atau biasa disebut Mbah Kudan. Beliau membaca beberapa literasi atau buku. Ternyata dari beberapa buku itu beliau bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata komunitas di Blitar itu sudah ada sejak dulu, sebelum ada Kerajaan Kediri. Nah, itu otomatis kan sudah lama sekali ya. Iya. Dan ternyata Gunung Kelut itu, kalau menurut beliau ya, Gunung Kelut itu diambil dari kata kelot yang artinya utara. Gunung Kawi itu diambil dari kata kawiwitan yang berarti wetan atau timur. Terus selatan itu dulu Kaje, berarti Kangin, dan tengah itu wetan. Nah, otomatis yang memberi nama Gunung Kelut dan Gunung Kawi kan orang Blitar. Iya. Sangat bangga sekali kita. Apalagi nama Blitar itu diambil dari kata Balitar. Kembalinya pasukan Tartar. Iya, Tartar. Jadi pasukan dari bangsa Mongolia. Yang mana dulu bangsa Mongol pernah datang ke tanah Jawa Dwipa, pengen menguasai Jawa, ya kan? Tapi ternyata dalam proses kekuasaan Mongol di tanah Jawa ini tidak begitu lama, karena Raden Wijaya yang pada waktu itu berusaha untuk mengusir karena tidak mau harga diri atau martabatnya
dijatuhkan sama bangsa Mongol. Iya. Diusirlah Mongol waktu itu. Nah, ada sisa-sisa nih pasukan dari Mongol, yaitu pasukan Tartar tadi yang bertempat di Blitar, yang dulu belum bernama Blitar namanya. Akhirnya salah satu atau beberapa pasukan Majapahit disuruhlah untuk mengusir pasukan Mongol ini yang ada di Blitar. Ternyata menang. Iya. Itulah nama Balitar muncul. Jadi diambil dari kembali pulangnya bangsa Tartar. Itu mungkin sekilas. Jadi kalau saya biarin aja bercerita, banyak nanti yang akan ceritakan. Iya. Iya, lalu untuk pembahasan serta pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana gambaran kreativitas pemuda untuk mempertahankan budaya Nusantara. Banyak sekali ya yang harus kita lakukan. Saya sendiri banding di beberapa tempatnya. Kemarin terakhir di Jogja, saya selalu dengan teman-teman komunitas di Jogja. Di sana itu untuk mempertahankan budaya lokal seperti bahasa itu masih dipertahankan sekali. Cara ngoko yang ngoko tenan, cara basa Jawa Jawa halus ya halus tenan. Iya. Tapi ada satu yang membuat saya lebih apa ya, membuka pikiran saya. Jadi saya jatuh cinta dengan bagaimana cara generasi muda mereka di sana, milenial di sana itu mengaplikasikan tradisi lama dengan tradisi modern. Nah, contoh ini yang sekarang saya kolaborasikan dengan teman-teman di Jogja itu adalah di film saya yang keempat tadi, yang nanti itu, yang judulnya Balitar tadi. Di situ saya memasukkan unsur wayangan, tetapi tidak pada umumnya wayang-wayang kulit, wayang orang, golek dan sebagainya. Di sini kita namakan wayang sinema. Bahasanya pun kita memakai bahasa Indonesia, biar lebih bisa dicerna sama generasi saat ini. Yang kita ceritakan juga sejarah budaya Nusantara kita. Kita tuh kaya dengan negara kita sendiri sebenarnya, dengan bangsa kita sendiri, kerajaan mulai Mataram kuno misalkan, Kediri, Singosari, Majapahit, itu patut kita ceritakan. Nah sekarang pada umumnya wayang itu hal bercerita tentang Mahabharata misalkan, yang notabene itu adalah cerita dari India sana, ya kan? Iya. Ya kita harus bangga lah, karena apa? Indonesia itu sudah punya prasasti besar. Contoh ini toleransi sudah ditanamkan di sini sebelum adanya kerajaan Kediri tadi, yaitu di Mataram kuno. Ada apa? Prambanan dan Borobudur. Itu kan wujud toleransi yang sangat besar kan. Hindu Buddha di situ jadi satu. Jadi kalau masih ada yang meragukan toleransi di Indonesia ini ya, itu mereka belum tahu kita aja. Kok Indonesia? Blitar ini contoh kecil aja ya kan. Kita punya wihara begitu besarnya, megahnya. Kita punya pura juga ya begitu megah dan besarnya. Kita ada masjid yang juga begitu indahnya. Intinya Blitar itu sudah lengkap. Toleransi di negeri ini juga sudah baik lah intinya. Pancasila itu sudah menjadi harga mati, menjadi sebuah pusaka yang sudah menjadi pusaka kita. Dan kita bangga karena kemarin kita baru memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, sebuah gebrakan anak muda yang sangat luar biasa. Iya. Karena kalau nggak salah di Kongres Pemuda 2 itu akhirnya melahirkan 3 butir ya. Kita putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu ya, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Dan bahkan itu pertama kali nama Indonesia dipakai di Kongres itu. Karena sebelumnya kan kita masih belum tahu mau dinamakan apa negeri nanti ya kan. Itu satu-satunya awal mula kita untuk menyatukan Nusantara, pemuda-pemudi kita. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa besar ketika kita berjuang mempertahankan harga diri kita. Ketika Belanda bergeser, terus pasukan Jepang masuk ke Indonesia, kita akhirnya malah sengsara kan, Romusa dan sebagainya. Itulah yang membuat Pak Supriyadi dan kawan-kawan ingin memberontak kepada Jepang pada waktu itu. Iya. Itu kalau kita berbicara sejarah, saya sangat senang soalnya, karena saya memang sangat mempelajari sejarah dan budaya-budaya Nusantara ini, terutama di Blitar. Apalagi ya,
kalau tadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan tadi ya. Iya. Kalau saya pribadi dari karya, saya menulis sebuah buku. Bagaimana buku itu bisa menceritakan arek-arek milenial sekarang atau generasi Z, ya itu ya sekarang kan pasti kalau nggak ada romantisnya kan nggak menarik ya kan. Bagaimana dengan romantisme itu kita sisipkan cerita-cerita pewayangan sejarah. Contoh namanya saja misalkan, oh ada seorang tokoh wanita bernama Suhita yang memiliki gelar punya gelar ratunya itu Putri Ayu Kencana-Wungu, sebuah nama yang indah. Tetapi pada masa kepemimpinannya itu terjadi perang Paragreg, perang yang sangat besar yang diyakini juga para ahli sejarah bahwasanya itu detik kerajaan besar Majapahit itu mau runtuh karena perang saudaranya Wirakrama dengan saudara tirinya itu. Itu juga diperingati, ada prasasti-nya di Candi Sawantar II kalau nggak salah. Itu peringatan perang Paragreg. Terus saya bercerita tentang karya lagu tentang Blitar juga, judulnya Blitar. Blitar ini aku lahir dan aku dibesarkan. Di sini aku belajar dan aku berkarya. Di sinilah akan aku habiskan sisa nanti. Kenapa kamu seperti itu? Nah, di ref-nya itu saya sertakan bahwasanya inilah Blitarku tercinta. Di sini terdapat Raja Besar Nusantara, ada Raden Wijaya dan juga Bung Karno. Pemimpin besar Nusantara juga, Majapahit dan NKRI. Bahkan diyakini di sini menjadi pendarmaan raja-raja besar seperti Anusapati, Ken Arok, Wisnuwardana, terus Raden Wijaya itu tadi. Bahkan nama Blitar itu sendiri disebut beberapa kali di kitab Negara Kertagama. Negara Kertagama pernah menyebutkan Hayam Wuruk pernah datang ke Blitar, berkunjung di Blitar, di Jimbe, ada di Sawantar juga atau Lowang Wentar pada waktu itu, ketika festival Serada untuk menghormati leluhurnya. Kita banggalah dengan Blitar, meskipun saat ini ya generasi kita belum banyak yang mau melek itu. Itu dua karya, jadi satu buku, dua untuk lagu. Bagaimana kita bisa mempertahankan budaya ini dengan sebuah karya. Yang ketiga adalah film. Nah, film saya itu selain saya hanya menceritakan tentang kisah-kisah romantisme, mungkin kita juga menyampaikan sejarah dengan wujud yang berbeda. Kalau kita menyampaikan sejarah hanya ngobrol face-to-face nih, misalkan Mas ceritain sejarah tentang Blitar. Blitar itu diambil dari kata Blitar. Blitar itu dulu ada legendanya gini. Nah, itu kan kurang menarik. Tapi kalau ceritakan dalam sebuah animasi misalkan atau pewayangan, itu kan lebih menarik insya Allah. Dan insya Allah nanti akan kita wujudkan dalam film saya yang keempat nanti. Nanti kita sama-sama akan nonton nanti. Ya kalau bisa Gus Jeng nanti ikut dalam satu frame kita karena kita masih proses untuk pembuatan ini sudah berjalan 40% juga. Siap. Ya itu tadi untuk mempertahankan ya kita harus bisa menyatukan budaya lokal, sejarah Nusantara dengan teknologi saat ini. Dengan buku mungkin nulis, lagu mungkin dan juga film itu tadi. Mungkin itu aja. Iya, mungkin yang saya tangkap dari dua poin yang disampaikan oleh Mas Grantika tadi, mulai dari bagaimana pemuda saat ini bisa melek terhadap pelestarian budaya Nusantara dan juga bagaimana kita itu bisa bangga terhadap Blitar kita yang menyimpan banyak sekali sejarah dan nilai potensi, baik itu wisata ataupun yang lain, itu sangat kaya akan potensi tersebut. Dan juga bagaimana cara kita, peran muda kita sebagai untuk lebih melestarikan dalam budaya Nusantara dan salah dengan karya, Mas ya. Iya, karya. Bisa juga melalui film atau kita menciptakan lagu. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya, kita ada produk UMKM dari Kabupaten Blitar. Nah, ini ada produk dari Nyar-Nyor Fried Chicken Wings. Ya, itu cocok banget buat kalian yang pecinta pedas. Iya, bisa aja kalian langsung cobain buat yang pecinta pedas, cocok banget. Lalu untuk produk selanjutnya apa nih, Gus? Nah, kita ada produk kopi dari D Karanganyar Coffee. Cocok banget nih buat kalian yang pecinta kopi. Kalian bisa dapatkan produk ini di D Karanganyar Coffee. Kalian juga bisa langsung mengunjungi tempatnya untuk berwisata juga ya, Gus? Iya.
benar sekali. Wisata edukasi yaitu perkebunan kopi. Cocok juga untuk keluarga. Untuk Selanjutnya kita ada teh hitam bubuk dari perkebunan teh Sirah Kencong. Kencong. Buat kalian pecinta teh bisa banget buat cobain produknya dari perkebunan Sirah Kencong. Baik, kita kembali ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara membuka pikiran optimis untuk melestarikan budaya Nusantara. Cara membuka pikiran optimis. Ya, tips dari Mas Grantika nih, apa tuh? Saya tuh punya prinsip. Ya. Prinsip saya itu tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Iya. Setiap proses itu pasti kita memiliki halangan ya, rintangan dan sebagainya. Tapi bagi saya itu bukan sebuah kegagalan, melainkan sebuah pembelajaran. Kemudian kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus yakin dengan apa yang ingin kita lakukan. Yakin seyakin-yakinnya alam semesta pasti mendukung. Yakinlah. Jadi misalkan nih ya, berat kata contoh nih ya. Malam kita tidur, besok mau bangun jam 4 pagi nih. Tanpa kita setting alarm HP atau alarm jam, insya Allah kita akan bangun tepat jam 4 pagi. Karena apa? Alam semesta mendukung kita. Dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu di luar kemampuan kita, di batas kemampuan kita. Allah sudah menciptakan kita dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Jika kita yakin apapun yang kita inginkan, alam semesta pasti mendukung. Kita juga harus percaya. Percaya apa? Kita punya Tuhan ya kan? Yeah. Kita punya Tuhan. Kita harus percaya bahwasanya apa? Allah itu lebih dari cukup. Ketika kita dalam berproses, kita menghadapi halangan rintangan, kita gagal. Itu bukan kegagalan, tapi itu proses pembelajaran. Jangan berharap ketika jangan melakukan sesuatu terus tidak berhasil tadi, terus gagal, terus menyerah, apalagi menyalahkan yang Maha Kuasa, kan tidak baik juga. Berarti yakin seyakinnya alam semesta pasti mendukung dan percayalah bahwasanya apa? Allah itu lebih dari cukup. Dan yang penting adalah keluar dari zona nyaman. Karena apa? Tidak ada karya yang akan terlahir sempurna ketika kamu dalam prosesnya tidak akan menemukan yang namanya rintangan. Kalau kamu gagal terus coba lagi, gagal terus coba lagi, gagal terus. Contoh nih, kita mau menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, kita nyontoh orang yang berhasil tadi. Saya mau minta dong tipsnya, kok kamu bisa sukses seperti apa sih? Itu mindset orang-orang mungkin zaman sekarang. Tapi kalau saya tidak, kok kamu bisa berhasil seperti ini? Dulu kegagalan apa yang kamu lewati ya? Jadi kita jangan belajar dari keberhasilan, tapi belajar dari kegagalannya. Nah, kemudian apa? Nah, ini yang paling penting. Kita sebagai generasi muda ini harus membuat sesuatu ya. Muda itu harus berani, ya, berani berbeda. Kemudian apa? Siap berkarya. Kita harus berani beda dan siap berkarya. Karena apa? Suatu saat nanti bukan mulut kita yang berbicara, tetapi karya kita. Saya membuat film, saya membuat lagu, saya membuat buku. Ketika saya sudah tidak ada nanti, karya-karya saya itulah yang akan berbicara, dikenang. Raffles, Brandes, mereka membuat lagu seperti History of Java, yang sekarang menjadi menjadi bahkan hampir seluruh mahasiswa jurusan sejarah dan sebagainya itu rujukannya dari situ rata-rata. Saya melihat sendiri, bahkan saya sendiri juga kadang melihat literasi sejarah juga dari situ. Padahal kita punya peninggalan dari nenek moyang kita yang luar biasa. Ada kitab Negara Kertagama yang menceritakan sejarah-sejarah Nusantara ini, dan itu sudah diakui oleh UNESCO. Apalagi Serat Prarato, Serat Centini, Kidung Ranggalawe, banyak sekali tinggal-tinggalan kerajaan besar Nusantara kita ini. Tetapi sekarang ini generasi saat ini lebih suka mengadopsi peninggalan ya itu tadi yang sudah bukannya saya menolak, tidak, tetapi alangkah baiknya ketika kita mau melakukan sesuatu, meriset sesuatu itu jangan hanya dari satu sumber. Kita berbicara sejarah nih. Contoh ini kita berbicara masalah raja yang ada di Singosari. Negara Kertagama menyebutkan Raja Singosari siapa saja? Ada Ken Arok atau
namanya kalau nggak salah Rangga Rajasa Sang Amurta Bumi. Itu pertama, raja pertama Singosari menurut negara Ketagama. Yang kedua Danusapati, ketiga Wisnuwardana atau Ranggawuni tadi. Yang keempat Kertanegara. Tetapi menurut para raton itu ada 5. Kan beda lagi nih. Tetapi sumber yang kita pakai saat ini yang mana? Hanya dua rujukan ini. 5 itu apa? Oh, ternyata ada tambahan lagi Tohjaya yang di negara Ketagama tidak sebutkan. Itu yang kitab-kitab lama saja ada perbedaan, apalagi yang kitab terbaru kan gitu. Ya, itulah mungkin yang sebagai contoh tadi ya. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Terus tidak ada kata gagal, yang adanya sukses atau belajar. Jika kita mau melakukan sesuatu tentunya yakin seyakin-yakinnya alam semesta pasti mendukung, dan percayalah bahwasanya Allah itu lebih dari cukup. Terus yang paling penting adalah suatu saat nanti bukan mulut kita yang berbicara, tetapi karya kita. Tetap belajar. Jangan takut untuk bertanya, jangan lelah untuk mencoba, dan jangan pernah berkata, intinya kata-kata yang menjatuhkan diri kita sendiri. Alah, aku sana ngene, itu sesuatu yang menjatuhkan diri kita sendiri sebenarnya. Wah, aku kudu iso. Oh, lek guru aku iso. Nah, harus kita harus menanamkan kata-kata positif lah mulai dari ini. Apalagi untuk berkarya ya. Mungkin itu saja, tetap belajar, berkarya dan berbagi. Iya. Lalu untuk Gus Venas ada pertanyaan lagi? Iya, mungkin dari Mas Grantika sendiri, mungkin proyeksi kedepannya untuk kita para pemuda untuk melestarikan budaya Nusantara itu lebih seperti apa atau ke arah apa begitu? Jadilah diri kalian sendiri. Kalian harus tahu dari mana kalian berasal. Iya. Oh, saya berasal dari rahim. Apapun yang kalian lakukan, sertakan doa restu dari ibu. Kedua, di mana kamu dilahirkan? Oh, saya lahir di Blitar. Kamu harus tahu Blitar itu apa, ada apa aja. Harus ngerti itu. Yang ketiga, saya ini manusia. Saya harus membuat sesuatu yang bermanfaat untuk manusia juga. Kamu harus membuat sesuatu, apa? Gebrakan, apa sinergi dan sebagainya. Saya ada sedikit gerakan sama teman ini namanya SIGA, Sinergi Antar Pemuda. Saya kolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna, Podarwis, LSM, terus komunitas. Kita harus sinergi. Contoh kemarin Sumpah Pemuda, kita mengadakan long march, Papat Kiblat 5 Pancer. Kita jalan kaki dari 4 situs bersejarah, ketemu di satu pancer titik, yaitu di makam Bung Karno, dengan membawa simbol tanah dan air sebagai simbol tanah air. Kita jadikan satu, kita satukan di pusara Bung Karno. Itu satu-satunya cara yang kita lakukan untuk tetap berkarya di era pandemi seperti ini. Ya meskipun kita pandemi, kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa mengumumkan banyak orang, ya kan, mengumpulkan massa, kita bisa berorasi, mengikrarkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Tapi dengan era pandemi seperti kita nggak bisa. Akhirnya kita tetap bisa melakukan itu karena apa? Karena kita punya jiwa nasionalis tadi. Jiwa nasionalisme kita tetap kita pertahankan dan harus kita wujudkan, action tadi. Itu pun kita berjalan dengan 4 pemuda, terus 1 pemudi di tengah, itu pun kita semua berbeda latar belakang. Kita punya bendera sendiri-sendiri. Tapi ketika kita sudah dalam satu event tentang Blitar, tentang nasional misalkan, Hari Besar Nasional, kita harus melepas bendera itu. Kita harus bersama-sama dengan membawa generasi kita. Oh, generasi muda ya, kita generasi muda ini. Mau nggak mau generasi muda harus berani beda aja tadi. Nah, itu satu contoh. Kedua, mungkin kita bisa menggabungkan edukasi. Tadi termasuk edukasi juga. Karena apa? Ketika saya sendiri pribadi ya berjalan dari Lawang Wetar, dari Sawentar menuju Makam Bung Karno, itu nggak cuma berjalan, tetapi saya juga berhenti di beberapa titik di sekolahan-sekolahan. Itu sekolahan kemarin pertama kita masuk di seminari sekolah Katolik di situ, kita ikrarkan Sumpah Pemuda di situ bersama-sama. Kemudian di MI Madrasah juga di Garum, kemudian di SMK Kesehatan kalau nggak salah di Garum, pojok Garum itu ada.
kita juga mengikrarkan sama-sama di situ. Jadi kita mengajak generasi muda untuk ayo kita ikrar Sumpah Pemuda saat ini. Mereka ternyata hari itu juga nggak tahu kalau harinya Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu kita di jalan raya ketika di lampu merah kemarin di Harlingga itu, ketika orang-orang berhenti, kita ajak ikrar sama-sama juga. Dan alhamdulillah mereka ada yang tangkap juga ikut mengikrarkan. Itu kan sesuatu yang mungkin kecil bagi mereka, tapi bagi kita sangat besar. Terus saya pribadi, sopo terus yang gelem mlaku dono. Sepanas-panas mending turun rumah kan itu. Iya. Itu kita nggak mengikrarkan juga, tapi kita juga menyampaikan kepada adik-adik kita, pelajar-pelajar itu untuk tahu sejarah Nusantara kita. Kalau nggak bisa jauh-jauh ya Blitar saja lah kita sampaikan. Oh ternyata Blitar seperti ini, seperti ini. Nah itu kemarin di Sumpah Pemuda itu sudah 2 kali berjalan. Seperti pemberitaan peta, nampak tilas pemberitaan peta kemarin, tahun kemarin saya juga melakukan nampak tilas jalan kaki dari TMP menuju Gunung Gedang. Di mana pada waktu itu Pak Supriyadi bersama pasukannya ketika kegagalan pertempuran itu, karena yang dilawan ternyata saudaranya sendiri kan, akhirnya daripada perang konyol ya udah melarikan diri sampai ke gunung. Itu nampak tilas bahwasanya kita generasi muda juga harus tahu arti nampak tilas kamu itu apa. Ini nampak tilas kita belajar sejarah kok. Apa yang kita nampak tilas sih? Perjuangan pasukan peta pada waktu itu. Jalan kaki dari sini ke sana. Oh ternyata rasanya capek juga. Ya jarang, sopo sih gelem ngelakuin orang. Itu kan kalau kita mau mencoba, kita akan merasakan oh di perjuangannya pahlawan itu berdarah sampai bom-boman bedilan, tangannya tugel sampai darah kemana-mana. Sekarang perjuangan kita apa? Aku kemarin merasakan oh ternyata nampak jelas 22 km misalkan itu capek juga ya. Dane dhisik lho ya. Karo di bom iki wetengan dibedili ngene ngono kan. Itu kita sekarang sudah enak. Kita hanya mewarisi peninggalan dari para pahlawan kita. Pahlawan itu banyak yang memberikan kita motivasi, inspirasi. Bung Karno pernah bilang ketika pidato Sumpah Pemuda, ketika kamu ditanya berapa jumlah pemuda, jawablah 1. Padahal pemuda itu banyak. Bung Karno hanya menjawab jawablah 1. Kemudian Pak Supriyadi, ketika beliau di terakhir ya mau menghilang itu, apa yang disampaikan? Ojo dadi manusia sing ra guna. Jangan menjadi manusia yang tidak berguna. Itu pesan Pak Supriyadi juga ya, nanti yang kita masukkan di film saya yang keempat, nanti saya masukkan di situ juga. Banyak yang harus kita bahas sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang Blitar, motivasi tentang kita harus berkarya untuk Blitar. Nggak ada kata-kata yang membuat kita itu kita nggak harus melakukan itu, nggak ada. Kita harus melakukan. Karena apa? Kita lahir di Nusantara yang penuh dengan toleransi. Ini kalau kita jadi orang Jawa misalkan, ya udah apa yang ada di Jawa itu kamu ikutin. Karena apa? Nenek moyang kita tuh sudah luar biasa kehebatannya, imajinasinya, kreativitasnya, kecerdasannya. Jadi intinya dadi wong Jawa, ojo sok ke barat-baratan. Jangan sak ke barat-baratan, ojo sok ke timur-timuran. Ojo dadi wong barat, ojo dadi wong timur, tapi dadi wong Indonesia ae, dadi wong Jawa, dadi wong Nusantara. Gitu. Banggalah dari kita. Jadi kita harus bangga jadi anak Indonesia. Kita tinggal di desa ataupun kota, kita harus bangga. Yang penting tetap memegang teguh Pancasila tadi. Pusaka kita hanya satu, Pancasila. Itu harga mati tidak boleh diapa-apakan. Ya, kunci utama yaitu Pancasila. Nomor 3 sudah persatuan. Nomor 5 apa? Keadilan. Itu sudah final lah intinya. Gak boleh kita dinyang oleh. Dan jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kita harus bangga jadi orang Blitar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pesannya ya kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan lelah untuk belajar dan terus belajar, terus berkarya. Apapun yang kamu bisa lakukan saja. Kamu bisa menulis, kamu bisa motret, kamu bisa programmer, menyanyi. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau mencoba. Saya berkali-kali mengalami rintangan. Kalau orang menyebutnya kegagalan, tapi bagi saya itu bukan kegagalan, terus belajar bagi saya. Saya belajar berkali-kali, tapi ya, akhirnya saya bisa seperti ini, alhamdulillah. Ini ya tetap semangat untuk berkarya,
terus belajar, berkarya dan berbagi. Nah, Gus, untuk kesempatan podcast kali ini kita mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa. Iya. Kita juga mengetahui Mas Grantika ini mempunyai karya yang keren dan gerakan-gerakan yang untuk patut diapresiasi juga ya, Gus. Iya, sebuah ilmu sharing yang bermanfaat dari Mas Grantika, bagaimana peran kita sebagai pemuda untuk menggabungkan teknologi saat ini dengan bagaimana kita melestarikan budaya yang kita punya dan bagaimana kebanggaan kita terhadap budaya Nusantara dan juga budaya kita di Kabupaten Blitar. Dan saya mengutip kalimat dari Mas Grantika tadi bahwa tidak ada karya yang sempurna sebelum melewati banyak rintangan. Dan intinya kita harus belajar dan terus belajar. Dan kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Ya, benar sekali. Terima kasih Mas Grantika atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Sebenarnya kayak waktunya kurang gitu ya, Gus ya. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan benar Mas sekali. Grantika. Sekian podcast dari kami, Ngopi Nih Gus Jeng, Ngobrol Pintar Nih Gus Jeng. Saya Cengitan. Saya Gus Venat. Saya Grantika Mujanto. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Blitar. Kawetan. Mantap, Gus.